Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita telah sampai kepada macam-macam air. Jadi air tersebut itu dibagi menjadi 4. Air dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah air yang ma'un tohirun mutahhurin ghairu makruhin istimaluhu, yaitu air yang suci mensucikan dan tidak makruh digunakan. Nah, air ini disebut air mutlak. Jadi air yang pertama adalah air yang suci mensucikan serta tidak makruh untuk digunakan, yaitu air mutlak. Sedangkan air mutlak dibagi menjadi 7, yaitu ma'ul samai, air hujan, wa ma'ul bahri, air laut, wa ma'un nahri, air sungai, wa ma'ul bi'ri, air sumur, wa ma'ul aini, air sumber, wa ma'ul salaji, air es, wa ma'ul baradi, dan air embun. Jadi air yang suci mensucikan itu dibagi menjadi 7, yaitu bisa disebut air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci, entah itu mau mensucikan najis, entah itu mau berwudhu ataupun mandi wajib. Jadi mandi wajib, wudhu, dan mensucikan najis hanya bisa dilaksanakan menggunakan air mutlak, yaitu air yang suci mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Macam yang kedua. Tapi sebelum kita masuk ke yang kedua, air mutlak di sini tanda-tandanya bagaimana? Adalah tanda-tanda air mutlak tersebut adalah air yang tidak bisa dinamai atau namanya ikut kepada wadah yang mewadahinya. Contoh seperti air keran. Kita ambil air keran melalui botol air aqua. Kita kasih kepada seseorang yang tidak tahu air tersebut dari mana, maka mereka akan mengatakan air botol. Sedangkan ketika kita tuang air tersebut ke dalam gelas, kita kasih ke orang, air tersebut air gelas. Seperti itu. Jadi itu adalah air mutlak, air yang suci, mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Macam yang pertama. Macam yang kedua adalah ma'un. Bahwa ma'ul musyammas, yaitu ma'un tohirun mutahhurin makruhun istimaluhu, yaitu air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan. Nah, di sini disebutkan contohnya adalah air musyammas atau air yang terlalu panas sehingga digunakan untuk berwudhu secara sempurna, kita terganggu untuk menggunakannya. Contoh air yang mendidih saking panasnya sehingga kita pakai untuk berwudhu, itu menyakitkan. Itu suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Jadi menggunakannya sah wudhunya tapi makruh hukumnya menggunakan air tersebut. Yaitu makruh adalah ketika dikerjakan itu tidak mendapatkan dosa, tapi ketika ditinggalkan kita mendapat pahala. Itu makruh. Jadi menggunakan air yang tohirun mutahhurin ghairu makruhun istimaluhu itu sah wudhunya tapi makruh hukumnya menggunakan air tersebut, yaitu satu, air yang terlampau panas sehingga menggunakannya untuk berwudhu secara sempurna kita terganggu. Yang kedua adalah air yang terlampau dingin sehingga menggunakannya pun juga kita ikut terganggu. Itu air yang makruh untuk digunakan tapi suci mensucikan. Seperti itu. Dan yang itu macam yang kedua. Macam yang ketiga adalah ma'un tohirun ghairu mutahhurin li ghairihi. Apa? Ma'un tohirun ghairu mutahhurin li ghairihi adalah air yang suci tapi tidak mensucikan benda yang lain. Tidak bisa mensucikan. Air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Airnya suci, bisa dikonsumsi karena suci, tapi tidak bisa dibuat untuk bersesuci, tidak bisa dibuat untuk wudhu, tidak bisa dibuat untuk mandi wajib, tidak bisa dibuat untuk mensucikan najis. Itu tidak bisa karena bukan air yang suci mensucikan, tapi suci tapi tidak mensucikan. Air di sini biasanya disebut air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersesuci. Contoh, ketika kita wudhu, air basuhan wudhu kita yang jatuh
itu namanya air mustakmal, adalah air yang sudah digunakan untuk berwudu. Contoh. Ketika kita sedang berwudu, umpama wudu menggunakan gayung jedeng itu, gayung kamar mandi. Ketika wudu, ternyata ketika pada tahapan mengusap sebagian kepala, kita mencelupkan tangan kita ke gayung tersebut, maka yang dianggap sah usapan kepada sebagian kepalanya adalah usapan yang pertama. Karena ketika kita mencelupkan tangan kepada cebok tersebut, cebok air yang ada di dalam cebok, di dalam gayung tersebut sudah menjadi air mustakmal, yang mana tidak bisa mensucikan untuk yang lainnya. Jadi yang dianggap sah hanya usapan yang pertama. Untuk orang yang berwudu ketika mengusapkan air kepada sebagian kepalanya, itu mencelupkan tangannya kepada gayung tersebut. Itu yang air mustakmal namanya, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Selain itu apa? Selain itu adalah air yang sudah kehilangan kemutlakannya. Contoh, ada air dalam gelas. Ternyata air putih itu, air PET itu, air sumur itu kan air yang suci mensucikan. Tapi ketika kita campur dengan Fanta, dicampur dengan teh, dicampur dengan kopi, maka air yang tercampur kopi teh tersebut ini masih suci, tapi tidak bisa mensucikan. Seperti itu. Jadi air yang suci tapi tidak bisa mensucikan itu boleh diminum, halal untuk diminum, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Seperti itu. Itu adalah bagian yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah air yang mutanajis. Air ma'un mutanajisun. Air yang hukumnya dihukumi kejatuhan najis. Jadi ketika ada air, umpama air tersebut suci pertama, ketika kejatuhan najis, maka air itu dihukumi mutanajis, air yang kejatuhan najis. Lah air ini tidak bisa digunakan bersuci, wudu ataupun mandi, malah hukumnya mutanajis karena dijatuhi najis. Lah, untuk memahami air yang mutanajis ataupun mustakmal tadi, perlu kita ketahui air itu juga dibagi menjadi dua macam menurut kuantitasnya, yaitu air banyak, air sedikit. Batasannya apa? Yaitu dua kullah. Bagaimana dua kullah? Kita umpamakan dua kullah itu takriban, kira-kira sebanyak ketika kita memiliki bak mandi persegi kubus, kita punya bak mandi kubus. Nah, sisinya itu minimal adalah 67,8 cm. Jadi sisi dari sisi dari bak mandi tersebut minimal kira-kira air yang ada di dalam harus panjang salah satu sisinya, setiap sisinya itu minimal 67,8 cm. Lah, ketika air tersebut sudah mencapai tersebut, itu dinamakan air banyak. Maka ketika air banyak, kejatuhan najis yang mana tidak merubah sifat-sifat air, maka air tersebut tetap dianggap suci. Contoh, saya memiliki bak mandi sebesar 2 meter. Panjangnya 2 meter, dalamnya 2 meter, lebarnya 2 meter. Ini kan banyak, airnya banyak. Maka ketika air tersebut kejatuhan cicak dan bangkai cicak dan mati di dalam air tersebut, dan bangkai cicak ini tidak merubah sifat-sifat air, apa sifat-sifat air? Bau, rasa, dan warnanya, maka air yang ada di dalam bak mandi yang dikategorikan banyak tersebut lebih dari 2 kullah, ini masih dianggap suci mensucikan. Jadi tinggal buang bangkai cicaknya lalu lanjut mandi, karena air yang ada di dalam bak mandi masih dianggap suci mensucikan karena termasuk dalam air yang banyak. Tapi ketika umpama bangkai cicak tersebut merubah warna, merubah bau, merubah rasa, dari salah satu 3 ini itu berubah rasanya, ketika di kejatuhan bangkai cicak kok rasa bangkai, maka air tersebut sudah dihukumi air mutanajis, air yang sudah kejatuhan najis, meskipun terbilang banyak lebih dari 2 kullah, tapi disebabkan jatuhnya bangkai cicak yang menyebabkan berubahnya salah satu sifat air tersebut, bau, rasa ataupun aroma, bau, rasa ataupun warna, maka
air tersebut sudah dihukumi mutanajjis. Buang airnya, isi kembali bak mandinya. Seperti itu. Karena air yang 2 meter tadi di bak mandi yang 2 meter tadi sudah dihukumi mutanajjis. Yang kedua adalah air yang sedikit. Lah, air sedikit adalah air yang tidak mencapai 2 kullah. Air yang tidak mencapai 2 kullah. Jadi air tersebut umpama 1 gelas, itu kan sedikit. Umpama biasanya umpama kita sedang berpergian dan bertemu kamar mandi yang mana kamar mandinya tidak menggunakan bak tapi menggunakan timba. Lah, timba tersebut ketika kecil tidak mencapai 67,8 cm. Ini kan termasuk air sedikit. Maka hati-hati ketika sampean menghidupkan air dan menggunakan air tersebut untuk buang hajat umpama, jangan sampai cipratan air ketika sampean bersuci masuk ke dalam air di dalam timba. Karena air di dalam timba tidak mencapai 2 kullah, dan ketika kejatuhan najis sedikit pun yang mana tidak merubah sifat-sifat air, bau, rasa ataupun warna, maka air tersebut sudah dianggap air mutanajjis. Ketika air tersebut masih dianggap air yang sedikit, tidak melebihi 2 kullah. Seperti itu. Jadi seperti itu. Itu adalah pembagian air menurut kualitas dan kuantitasnya. Menurut kualitas dibagi menjadi 4. Suci mensucikan tapi tidak makruh digunakan, suci mensucikan makruh digunakan, suci tidak mensucikan, dan air mutanajjis, air yang kejatuhan najis. Ini menurut kualitas. Sedangkan kuantitas dibagi menjadi 2. Air banyak, air sedikit. Yang mana tolak ukurnya adalah ketika air sudah melebihi 2 kullah, atau setiap sisinya bak mandinya itu berukuran 67,8 cm. Takriban, itu pun kira-kira. Jadi kita kira-kira ini air banyak dan lebih dari 2 kullah, maka itu sudah menjadi air banyak. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.